Halo sahabat Soekarnois, ketemu lagi kita di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Banyak sekali cita-cita yang nanti bisa kalian dapatkan di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, atau bisa memberikan pertanyaan dan subscribe channel YouTube Bung Karno di Ada Stories. Baik, Mas Roso, pasca proklamasi kan Indonesia masih terus didatangi oleh tentara sekutu yang saat itu. Bahkan mereka terus berpencar ingin mematahkan perlawanan Bung Karno dan mencari Bung Karno di segala sudut. Bagaimana dengan Bung Karno sendiri? Berarti berpindah-pindah tempat ya? Iya, jadi artinya kalau kita pahami dulu ya, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak kita dapatkan melalui peperangan, ya. Nah, justru yang terjadi kemudian adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi artinya itu pasca kemerdekaan. Jadi proklamasi 17 Agustus 45 itu tonggak. Nah, waktu itu kan memang sebagian Jepang seperti tutup mata, membiarkan. Sebagian memang pura-pura melarang gitu ya, tapi toh proklamasi berlangsung gitu ya, dan kemudian didengungkan ke seluruh dunia, bahkan kemudian beberapa negara sahabat kita juga akhirnya mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan ini yang kemudian tidak diterima oleh sekutu. Dan ketika sekutu masuk ke Indonesia, sekutu itu dipimpin oleh Inggris, di mana di dalamnya juga diboncengi Nika, tentara Belanda, yang menginginkan dia kembali menancapkan kuku-kuku imperialismenya di negara kita. Artinya dia ingin menguasai kembali Indonesia yang notabene sudah merdeka gitu. Nah, disitulah terjadi satu kondisi yang menurut saya brutal. Artinya tentara sekutu maupun tentara Nika bisa sangat brutal menembakkan senjata kepada masyarakat sipil kita. Mereka masuk ke tram-tram, masuk ke kereta api, menjarah, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang kita. Tujuannya supaya mematahkan semangat euforia kemerdekaan. Karena ingat, itu bulan-bulan Agustus, September itu adalah bulan-bulan euforia kemerdekaan. Di mana-mana pakai merdeka. Dan ketika itu semboyan kita adalah merdeka atau mati. Artinya sekalipun tentara sekutu maupun Nika itu begitu beringas dan brutal memperlakukan rakyat kita, para pejuang kita tidak gentar sedikit pun. Jadi buat mereka patah satu tubuh seribu gitu. Artinya hidup untuk mempertahankan kemerdekaan, mereka rela untuk mati. Jadi tindakan brutal bahkan diceritakan dalam salah satu buku Bung Karno, ada kalanya dibalas dengan tindakan yang tidak kalah brutalnya. Jadi ketika ada tentara Nika atau tentara sekutu yang berhasil dipojokkan dan diserang oleh para pejuang kita, itu disiksa, dicincang betul-betul. Artinya betul-betul terjadi vandalisme ya, brutalisme yang luar biasa kondisinya. Bahkan Soekarno menggambarkan periode bulan September Oktober 1945, penduduk sipil Jakarta saja itu tidak kurang dari 8.000 yang tewas sia-sia. 8.000 ketika itu oleh keberingasan Nika dan sekutu. Dan Lina bertanya, di mana posisi Soekarno? Sangat-sangat genting, karena Soekarno menjadi orang nomor satu yang diburu. Jadi Nika berkepentingan untuk bunuh Soekarno dimanapun ketemu. Sementara sekutu sedikit lebih lunak, tangkap Soekarno untuk diadili sebagai penjahat perang. Jadi, tapi ini dua-duanya tetap mengejar Soekarno, sehingga digambarkan bahwa Soekarno dalam menjalankan roda pemerintahan pada awal-awal kemerdekaan itu sangat-sangat menyedihkan, di mana malam atau selepas maghrib atau mereka biasanya kalau sudah tidak ada rapat-rapat kabinet, Soekarno pun meninggalkan pegangsaan rumahnya yang sekarang adalah Tugu Proklamasi.
Dia pergi lewat pintu belakang dan menghilang. Dia tiap malam berganti-ganti tempat untuk menghindari kejaran nikah maupun tentara sekutu. Gitu. Besoknya sebelum Fajar Merkah, dia sudah kembali ke Pegangsaan Timur, dan kemudian pagi hari seperti biasa menjalankan tugas sebagai presiden, rapat kabinet, sidang, membahas hal isu-isu penting, itu dilakukan. Dan begitu malam kembali dia bersembunyi, dia bagaimana saya untuk selamat dari kejaran nikah maupun tentara sekutu. Dan tidak jarang dia juga melakukan penyamaran menggunakan sorjan, belangkon, kadang-kadang berpakaian sangat kumal, berlagak pincang jalannya. Artinya bagaimana mengelabui supaya tentara nikah maupun sekutu tidak mengenali bahwa itu Soekarno. Itu kondisi pada pasca kemerdekaan. Berarti ketika Bung Karno menyamar, tentara nikah dan sekutu tidak ada yang tahu ya saat itu ya? Ya setidaknya tidak tahu, karena kita tahu bahwa Soekarno selamat sampai kemudian dia berkuasa lah ya, ada berikutnya. Kalau dia ketahuan pasti sudah habis. Iya. Sempat tidak tentara sekutu atau nikah ini terkecoh dengan orang lain yang mereka sangkakan itu adalah Bung Karno? Ya, nah ini kejadiannya menimpa salah seorang pembantu Soekarno yang bernama Tukimin. Jadi Tukimin ini ya pengawal pribadinya, ya kemudian kadang-kadang jadi supirnya. Intinya dia orang yang sangat dekat dengan Soekarno dan dipercaya oleh Soekarno. Ini Tukimin berada di Pegangsaan melihat para pembesar negara kita yang notabene baru merdeka sering rapat berjam-jam, kadang-kadang melewati waktu maghrib, malam, tanpa kudapan apapun. Jadi tidak ada hidangan kopi, tidak ada cemilan. Ya, harap dimaklumi, bangsa baru merdeka, belum ada penerimaan pajak, kemudian tidak ada yang menggaji mereka. Artinya mereka hanya dari iuran. Kalaupun ada kudapan pasti ada yang membawa atau ada sumbangan. Sehingga Tukimin lah kemudian berinisiatif untuk keluar menggunakan mobil. Ya tentu saja diizinkan, karena itu orangnya Soekarno kan. Dia keluar tujuannya mau mencari sumbangan ini, mencari kudapan, sekedar kopi, gula kopi atau teh untuk menjamu para menteri, kabinet dan presiden wapres yang sedang rapat di Pegangsaan. Nah, tentu saja intel nikah yang mengetahui ada mobil Soekarno keluar, dia lapor ke markas besarnya. Dan yang terjadi kemudian adalah sebuah truk besar menyeruduk mobil Tukimin dengan sangat sadis dan sehingga mengakibatkan mobil itu hancur. Jadi bisa dibayangkan kalau betul-betul ada Soekarno di jok belakang, ya dipastikan akan celaka. Tukimin itu selamat karena memang pergerakannya selalu dikawal oleh pasukan berani mati, sehingga pasukan tadi segera menyelamatkan Tukimin dan membawanya ke rumah sakit. Itu salah satu cerita tragis September-Oktober 45. Oke, berarti di situ sempat terkecoh ya dengan orang lain yang disangkakan oleh Bung Karno. Baik, nah sahabat Soekarnois, ini satu cerita yang mungkin banyak ada di antara kita yang belum mengetahui mengenai terkecohnya tentara nikah atau sekutu mengenai Bung Karno, disangkakan itu adalah Bung Karno, padahal adalah pembantu atau pengawal dari Bung Karno. Nah, banyak sekali nanti cerita-cerita yang akan kami tayangkan kembali. Ingat, jangan lupa channel YouTube Bung Karno di Ada Stories Serpihan Sejarah yang Tercecer ini akan tayang setiap Senin dan Kamis, dan tetap terus stay tune di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories. Selina Abdullah dan Mas Rosodaras undur diri, sampai jumpa.